Tes. Suara saya masuk gak nih? Masuk Pak. Masuk Pak. Oke, jadi sementara saya pakai handphone dulu. Masuk Pak. Headset. Cek. Suara masuk? Masuk Pak. Sambil nunggu yang lain dulu sebentar ya. Ini Pak, belum ada absen ya Pak? belum, masih restart absennya, tapi tetap nanti jam 1 ya, kita tetap sesuai jadwal. Nanti tak reminder lagi di grup ya, biar nggak pada lupa. Baik Pak. Baru 13, yang lain belum masuk. Yang kemarin ikut UKM udah pada mulai kegiatannya belum sih? Saya nggak mantau kemarin soalnya. Udah Pak, udah kemarin. Udah mulai Mbak kemarin Mbak. Yang web sih udah disuruh ngapain? Web suruh buat itu Pak, apa? Struktur webnya tapi diedit pakai kata kita gitu. Kayak body paragrafnya gitu. Ya, struktur HTML gitu ya, tag-tag HTML. Iya, betul Pak. Kalau yang Android masih install ya kalau nggak salah ya? Kemarin udah masuk tampilan Pak. Udah ya. Iya, udah tampilan Pak. Dikit Pak kemarin Pak, yang Android. Baru dikit-dikit. Gak apa-apa, saya tanya-tanya dulu, saya belum buat laporan dari pengurus karena masih pada kuliah, di paling laporannya kan besok. Mas Sultan ada Mas, mantau Mas. Iya Pak. Itu sih kalau setiap ini ada kayak koordinator dari pengurus
Mas. Yang web, yang engineer siapa, Android siapa, kayak gitu ada nggak sih? Ada Pak. Belum ya? Ada web siapa kan? Kalau sekarang kan yang itu manage pengurus muda semua. Kalau yang web itu Mbak Nurul Anissa Pak. Oh, yang lain tua apa? Pengurus muda. Pengurus muda katanya. Web Mbak Nurul Anissa. Terus kalau yang Android siapa? Dari TIC Siapa namanya? namanya Alia. Alia Latifah. Oke, terus yang siapa? Apa Mbak jaringan siapa? Saya sendiri Pak. Jaringan gimana Mas kemarin? Sampai binary IP Pak. Yang hitung IP pakai binary Pak. Oke, terus yang ikut berapa kemarin? Yang ikut kurang lebih ada 4 Pak. Kan memang pesertanya berapa sih? 4 atau 5 kan memang kayaknya kalau nggak salah ya anggotanya. Itu 4 aja dari itu semua Pak, dari yang semester IoT. 2. Oh, semua ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya minta nanti sih masing-masing koordinatornya itu tetap bikin jurnalnya Mas. Jurnal kegiatannya kemarin gimana, ngapain aja. Itu kan kayaknya belum dikasih tahu yang kayak gitu ya Mas. Belum Pak. Ya, kayak nanti kita kasih tahu di next rapatnya. Tapi biar nggak kelupaan, besok kita Google Meet aja ya, beberapa aja yang kamu sama Faiz sama beberapa yang koordinator ini aja masing-masing. Oke, belum nambah ya, baru 15 ya. Oke, laptop saya udah nyala. Ntar sekalian. Kelompok berikutnya kelompok berapa ya? Kelompok 10, Pak. Siapa nih? Kelompok 10. Rizky Zara, Pak. Ananda sama Saroh, Pak. Rizky dengan Saroh. Gimana? Udah siap materinya? Insya Allah Zara siap, udah Pak. siap Pak. Langsung aja kalau gitu ya. Sebentar. Ya, nggak apa-apa, udah langsung aja silakan. Belum saya buka sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Dibuka sama yang presentasi. Monggo. Ya, audio dan agen. Mbak Zaro mulai aja dulu Mbak Zaro. Ini aku yang share screen. Yang modul 13 dulu. Yang Yang visualisasi informasi. oh gitu. Ya udah deh. Ini udah kelihatan belum ya? Udah. Udah kelihatan ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Nanda Putra dan Zaroh dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang visualisasi informasi dan audio dan agen. Di sini ada 2 materi karena satu materinya itu pendek. Jadi kita mulai di visualisasi informasi dulu. Oke, ini judulnya. Oke, di sini kita bakal ngebahas apa sih definisi visualisasi informasi, terus di dalamnya nanti ada animasi, ada compact disc, ada kenapa alasan harus menggunakan visualisasi informasi, ada teknik, dan ada hierarki dari visualisasi informasi. Ini yang bakal kita bahas nanti.
Nah, apa sih visualisasi informasi itu? Visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Visualisasi dalam bentuk gambar, baik yang bersifat abstrak maupun nyata, telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Nah, contohnya ada lukisan purba, ada diagram, ada animasi, ada desain produk, dan ada animasi-animasi yang biasa dipakai di bidang kedokteran. Ini kayak visualisasi kedokteran tuh kayak gini nih, yang desain produktif visualisasinya begini. Di lukisan purba nih, di dinding-dindingnya dari dulu ada begini nih, dari zaman dulu. Ini animasi. Sebenarnya ini bergerak nih, tapi saya bingung nyari contoh yang bergerak tuh gimana. Kayak ini frame per frame gitu. Nah, di sini ada contoh diagram juga. Nah, di sini ada animasi. Animasi pada visualisasi dapat membantu suatu image berpindah, berubah, dan berganti pada waktu yang bersamaan. Animasi adalah peragaan grafik yang merupakan suatu file yang data-datanya mampu menghasilkan gambar 2D dan 3D yang dapat bergerak. Contohnya ada kursor, ada jam, ada kartun. Nah, umumnya filenya itu ekstensinya GIF, gitu ya. Kemudian selain animasi, video dan digital berguna untuk memperluas interface dan memberikan desainer alat lain untuk menampilkan informasi. Compact disk menyimpan informasi secara digital dalam deretan yang paling rendah. Di sini ada macam-macam CD, yaitu ada CDI, mempunyai video yang terbatas dan kapasitas still image, ditujukan untuk pasar domestik, baik untuk full screen animation daripada untuk video work. Kemudian ada CDXA, pengembangannya dari CDI, lebih mendukung audio digital dan still image. Kemudian DVI, menampilkan full motion, dapat menempatkan full motion video ke dalam single CD lebih dari 1 jam. Dan teknologinya meningkatkan kompresi dan kapasitas penyimpanan sepanjang waktu. Nah, kemudian di sini ada alasan menggunakan visualisasi. Yang pertama itu ada pengenalan pola, kayak manusia tuh bisa yang namanya remembering image atau inget-inget. Itu loh. Kayak misalnya kalau desktop ya, ngelihat tempat sampah, oh berarti bin gitu loh. Kalau misalnya ngelihat file, kalau ya berarti file manager atau enggak folder gitu. Kalau ngeliat komputer ya berarti kita menuju ke komputernya. Sesimpel itu sih nginget gambar. Dan yang kedua itu ada memungkinkan pembandingan untuk orientasi dan tekstur. Kemudian ada yang namanya warna untuk perbedaan. Kayak saya kasih gambar gini, contohnya ini kan gambar apa? Coba kita ilustrasiin ini sebagai situasi kita sekarang aja, kayak misalnya sekarang lagi pandemi. Pandemi misalnya nih di daerah sini nih zona merah nih, berarti bahaya banget. Terus apa enggak? Berarti masih bahaya tapi nggak terlalu seberbahaya zona merah. Sampingnya lagi ada zona hijau, berarti yang itu zona yang bener-bener aman. Gitu. Terus setelah alasan, di sini ada yang namanya teknik visualisasi informasi, yaitu ada pengumpulan jumlah, yaitu mengakumulasi elemen individu sebuah unit yang lebih besar untuk menghadirkan seperti sesuatu yang utuh atau lengkap. Kemudian itu ada overview dan detail, menyediakan baik tinjauan global maupun kemampuan detailing zooming. Terus yang ketiga ada fokus dan konteks, yaitu menunjukkan detail dari satu atau lebih daerah di dalam sebuah konteks global yang lebih besar. Kemudian ada drill down, yaitu memilih item individual atau set yang lebih kecil dari sebuah tampilan untuk sebuah pendapat detail atau analis. Kemudian yang kelima ada brushing, memilih atau menunjuk
atau menspesifikasikan nilai, kemudian melihat item yang tepat di tempat lain pada tampilan. Setelah teknik, kita akan ke hierarki visual. Hierarki visual merupakan urutan dari item-item, di mana item tertentu merupakan induk atau moyang dari item lainnya. Contohnya ada sistem berkas atau folder. Bentuk-bentuk hierarki visualnya antara lain kayak ada tree atau pohon ya. Akarnya berada di puncak, daun-daun berada di paling bawah atau dasar. Contohnya pada gambaran di sebelah kiri. Kemudian ada cheops atau pohon hiperbolik dan pohon kerucut. Contohnya ada di yang sebelah kanan. Mungkin itu aja ya presentasi tentang visualisasi informasi. Kemudian habis ini ada presentasi audio dan agen yang akan dipresentasikan oleh Mbak Zaroh. Silakan Mbak Zaroh. Baik, terima kasih Mas Ananda. Saya akan lanjutkan menjelaskan modul 14, yaitu audio dan agent. Selanjutnya, Mas. Tujuan instruksional yaitu mahasiswa dapat menguasai konsep-konsep interaksi manusia dan komputer dengan baik, sehingga dapat mengimplementasikannya dalam mendesain software sesuai dengan prinsip-prinsip Center Design. Tujuan instruksional khusus yaitu mahasiswa mampu menggunakan audio dan agent. Selanjutnya, tentang audio non-speech, penggunaan audio non-speech, terus pemaduan suara, tentang masalah dan lingkungan pada pemaduan suara, soundtrack, penjelasan pada soundtrack, dan user interface agent, pembahasan tentang agent dan personal assistant. Selanjutnya, pada materi yang pertama yaitu audio non-speech. Lanjut. Perkataan atau speech banyak ditambahkan dalam tampilan interface. Speech ini dalam interface berguna untuk keadaan misal tangan user sibuk, mata user harus memperhatikan sesuatu, dan kondisi yang tidak memungkinkan menggunakan keyboard, misal meja tempat user bekerja banyak tumpukan kertas. Selanjutnya, kegunaan non-speech audio. Non-speech audio digunakan sebagai alarm dan warning atau status informasi, misal bunyi beeps dan pops menunjukkan status kerusakan atau tanda bahaya atau kesalahan pengetikan dengan bunyi klik pada tombol. Di sini saya menyediakan contoh bunyi beep. Bunyi beep pendek 3 kali menandakan kerusakan atau kesalahan pada drum. Silakan Mas dinyalakan. Volumenya kurang. Nggak kedengeran tadi. Ya udah. Terus selanjutnya. Menandakan di unmute jadinya nggak dengar. Ya, selanjutnya saya membahas tentang perbedaan speech dan non-speech. Pada speech, user harus mendengarkan keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksudnya, sehingga membutuhkan waktu yang panjang.
Misalkan suatu kesalahan menggunakan speech akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Misalkan menandakan kesalahan pada RAM tersebut. Kesalahan pada RAM atau apa gitu akan memakan waktu yang sangat panjang sehingga menggunakan non-speech. Dalam non-speech dapat diasosiasikan dengan kejadian khusus dan waktu yang dibutuhkan pendek. Karena apa? Menggunakan audio. Jadi sehingga misalkan bunyi pips 3 kali yang pendek berarti itu sudah menandakan kesalahan pada RAM. Kita sudah tahu. Nah, perbedaan yang selanjutnya yaitu kita perlu memahami dan menerjemahkan untuk mengetahui bahasa yang digunakan. Misalkan suatu kesalahan menggunakan speech, kita harus menerjemahkan. Mending itu misalkan bahasa Inggris, itu bisa. Tetapi tidak semua orang bisa menggunakan bahasa Inggris, jadi itu sangat menyulitkan. Sehingga menggunakan non-speech. Non-speech itu universal atau mempunyai arti yang sama di belahan bumi manapun. Jadi bunyi-bunyi di belahan manapun itu akan sama jika menandakan suatu kesalahan. Misalkan ada seorang turis masuk di mall Indonesia. Jadi di mall itu ada suatu kejadian seperti kebakaran atau apa. Alarm itu berbunyi. Nah, itu menandakan sebuah kesalahan atau sebuah bahaya. Nah, semua orang itu tahu kalau itu bahaya. Jadi nggak hanya orang tertentu yang mengetahui gitu. Selanjutnya, Mas, di bagian auditory icons atau icon bersuara, menggunakan suara alami untuk merepresentasikan tipe objek dan tindakan yang berbeda pada interface. Pada perusahaan Sonic Finder, icon auditory digunakan untuk merepresentasikan desktop, objek, dan aksi. Contoh, suara benturan digunakan untuk aksi membuang sesuatu ke keranjang sampah. User harus mempelajari suara-suara ini dengan menebak aksi yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya sudah memberikan contoh sebuah icon dan auditory atau icons. Jadi dilihat perbedaannya. Di sini icon itu terlihat ada bentuknya. Misalkan bentuk ada seperti MP3 kita bisa mendengarkan musik, misalkan kayak kamera, kita bisa memvideo atau merekam gambar. Sedangkan kalau auditory itu tidak muncul gambar, tapi muncul sebuah suara seperti itu. Nah, icon auditory ini digunakan untuk merepresentasikan desktop objek dan aksi. Selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada contoh bunyi icon auditory pada pen. Jadi di sini ada open, ada pen, dan open pen. Jadi open pen ini adalah gabungan dari open dan pen, sehingga kita bisa tahu, oh itu suara open pen. Nah, di sini saya sudah memberikan alamat, misalkan kalian ingin tahu lebih jauh, bisa lihat di alamat tersebut. Itu bisa dibunyikan atau enggak, Mas? Silahkan. Unmute dulu, Nan. Unmute dulu coba. Ini kan udah di mute. Nggak apa-apa, mungkin Maksudnya pas awal, jangan di mute. Unmute maksudnya loh. mungkin pas awal nggak share audio, mungkin nggak apa-apa sih. Kan ada yang share audio di centang gitu, mungkin nggak di centang. Share tab. Ya kan share. Gimana yang ngaktifin gitu ya? Coba stop, Mas. Stop. Terus kan kamu share screen. Ya. Terus pilih yang apa ya? Jendela. Ada pilihan centang. Nggak ada. Kan coba kalau gitu share yang seluruh layar. Ya, tadi yang seluruh layar, Pak. Oh, terus seluruh Udah. layar. Jendela. Yang share tab. Oh, yang bisa cuma kalau tab nggak bisa, Mas. Dia ngerti nggak? Tapi tadi suaranya kedengeran nggak? Enggak kayaknya. Nggak kedengeran ya? Setahu saya Google Meet emang nggak bisa sih. Kecuali kita nge-share di Chrome. Ya sudah, Pak. Lebih baik dilanjutkan saja ya.
Ya, dilanjutkan saja, Mas. Permasalahan icon auditory adalah beberapa objek dan aksi tidak memiliki kejelasan suara alami untuk mengidentifikasikannya. Pada perusahaan software, sound digunakan dalam 3 hal, yaitu konfirmasi aksi, informasi status, dan petunjuk navigasi. Pada konfirmasi aksi, sound berisi penegasan aksi atau menyatakan yang tegas suatu tindakan. Di-mute dulu, Mas. Nah, informasi status yaitu sound memiliki sekumpulan data atau fakta keadaan yang bermanfaat bagi penerimanya. Misalkan ada sebuah alarm di gedung sekolah, itu berbunyi, itu menandakan suatu keadaan, sebuah fakta. Nah, itu sangat bermanfaat bagi orangnya. Jadi, jika orang tersebut mengetahui atau mendengar, nah itu kan otomatis pada keluar. Nah, itu bermanfaat karena tidak menimbulkan korban. Itu contoh dari informasi status. Petunjuk navigasi, yaitu sound memiliki petunjuk atau paduan yang terarah. Jadi, kita tidak boleh sembarangan mengaktifkan suatu audio. Soalnya itu memiliki petunjuk atau panduan yang terarah. Selanjutnya, ada penegasan suara penegasan menyediakan informasi yang redundan yang akan meningkatkan umpan balik. Proses dan state information sound ada dalam 2 level, yaitu global sound dan local sound. Global sound merepresentasikan state ke seluruh sistem dan dapat didengar dari mana saja. Sedangkan local sound spesifik untuk eksperimen khusus dan berubah saat user mengubah satu eksperimen ke eksperimen lain. Informasi navigasional diletakkan di mana saja dalam sistem, yang akan didengar semakin keras jika user bergerak mendekat. Volumenya akan semakin pelan bila mana user menjauh. Alternatif penggunaan suara alami lainnya dengan menggunakan earcon. Selanjutnya, Mas. Earcon menggunakan kombinasi terstruktur dari not atau nada yang disebut motifs untuk merepresentasikan aksi dan objek. Ada 2 tipe kombinasi earcon, yaitu compound earcon dan family earcon. Compound earcon ini menggabungkan motif yang berbeda untuk membuat suatu aksi yang spesifik. Sedangkan family earcon menampilkan compound earcon yang setipe. Contoh, lanjut Mas. Contoh kesalahan pada operating system dan sintak berada dalam error family. Di sini saya mencontohkan ada kesalahan pada operating system error. Di situ ada error dan error family itu akan error semua. Saya tidak akan membahas lebih jauh karena saya tidak membahas itu. Langsung ke jenis earcon yang serupa merepresentasikan kelas aksi yang serupa atau objek yang serupa. Family earcon mengandung kesalahan sintaks dan sistem operasi. Earcon dapat dengan mudah dikelompokkan dan diperbaiki menurut tata aturan alami, komposisi, dan hierarki. Sulit untuk mengasosiasikan dengan tugas antarmuka karena tidak ada pemetaan alamnya. Selanjutnya saya membahas tentang pemaduan suara. Pemadu suara atau speech synthesis merupakan pelengkap dari pengenalan suara. Pemadu suara ini adalah transformasi dari teks ke arah suara atau speech. Ide agar dapat berbicara dengan komputer merupakan hal yang paling menarik bagi user, khususnya bagi mereka yang tidak bisa komputer. Selanjutnya, Mas, ke masalah yang ada pada pemaduan suara. Di sini saya membahas 3 hal, yaitu user sangat sensitif terhadap variasi dan informasi suara, output dalam bentuk suara tidak dapat diulang atau dicari dengan mudah, dan meningkatkan keberisikan pada lingkungan kantor atau bila menggunakan headphone maka akan meningkatkan biaya. Selanjutnya, Mas.
Lingkungan aplikasi pemadu suara. Jadi ada dua lingkungan. Yang pertama, mohon maaf, bagi tunanetra. Pemadu suara menawarkan media komunikasi di mana mereka dapat memiliki akses yang tidak terbatas. Jadi, walaupun mereka, mohon maaf ya, tunanetra, mereka bisa menggunakan teknologi tidak memiliki batasan untuk menggunakan teknologi. Apalagi teknologi zaman sekarang lebih canggih sehingga itu memudahkan bagi orang yang, mohon maaf, memiliki kekurangan. Selanjutnya yaitu lingkungan di mana visual dan haptic skill user sedang berfokus pada bagian lain. Contohnya sinyal bahaya pada kokpit pesawat udara. Di sini dicontohkan ada pilot dan co-pilot. Di situ mata dan tangan mereka sedang sibuk, sehingga ada sinyal bahaya kokpit yang nantinya akan berbunyi, dan itu menandakan ada kerusakan atau kesalahan. Selanjutnya, Mas, ke soundtrack. Soundtrack adalah suatu word processor dengan sebuah interface auditory yang didesain untuk user yang bermasalah dengan alat visualnya. Di sini dicontohkan ada soundtrack main screen, ada file menu, edit menu, sound menu, dan sebagainya. Tiap sel memiliki tone yang berbeda jika kursor ada di sel tersebut. Dengan menggunakan tone ini, maka user dapat menjelajahi sistem dengan mengeklik satu sel. Sel tersebut akan menyuarakan nama selnya. Dengan melakukan klik ganda, maka akan muncul submenu dari item tersebut. Item-item di submenu jika memiliki tone, semakin bergerak turun tone-nya, maka semakin rendah. Dan bila naik tone-nya, maka akan semakin tinggi. Cara memasukkan teks ke dalam soundtrack dengan menyebutkan kata-kata atau karakternya. User menghitung tone yang berbeda untuk mengetahui lokasi atau posisi di layar. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, user interface agent. Agent membantu user dalam penggunaan interface. Di sini sudah ada sebuah simbol agent, dan menurut Sarah Jennings dan Wardwright, agent adalah sistem komputer yang berada di lingkungan tertentu, yang mampu melakukan aksi autonomous yang fleksibel, agar dapat memenuhi tujuan desain. Jenis-jenis agent antara lain, selanjutnya, Mas. Ada dua, manipulasi langsung dan manajemen tidak langsung. Kalau manipulasi langsung, user memulai tindakan dan menggunakan agent secara langsung. Contohnya kayak mengeklik atau menggeser objek pada layar sentuh di HP gitu ya, ada umpan baliknya. Nah, terus manajemen tidak langsung yaitu proses kerjasama di mana manusia dan komputer bersama-sama memulai tindakan. Selanjutnya, Mas. Personal assistant merupakan agent yang termasuk autonomous agent yang membantu user untuk menyelesaikan tugas. Sifat personal assistant antara lain tingkatannya bisa diubah. Yang kedua menggunakan petunjuk, dan yang ketiga menggunakan inisiatif. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, tapi sebelumnya saya kembalikan ke Pak Abadu. Silahkan, Pak. Pak siapa? Pak siapa tadi, Mbak? Terima kasih atas perhatiannya. Halo, suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke, terima kasih presentasinya dari kelompok 10 ya. Tadi tentang audio dan game, kemudian visualisasi informasi. Pemaparannya juga bagus ya. Nah, mungkin langsung aja, silakan, monggo yang mau bertanya, bebas mau tanya yang visualisasi atau yang audio imagine, monggo. Iya, kayaknya nggak ada yang nanya ya, bisa langsung ditutup.
Mohon misalnya. Saya ini Buset, pelan-pelan apa? Disuap apa sama kamu, Mas? Udah. Arifin, ayo. Mas Arifin. Tadi saya dengarnya Mas Arifin dulu. Itu ya. Tadi mengenai contoh teknik visualisasi informasi tadi kan belum ada contohnya ya. Coba boleh tahu dong contohnya seperti apa? Yang teknik visualisasi informasi. Halo. Iya, halo. Bentar ya, saya nyari contohnya dulu. Soalnya di materi kemarin nggak ada contohnya. Oh iya. Ya, contohnya yang Boleh dulu, saya Mas. jawab, Mas? Boleh Mbak, silakan. Jadi visualisasi informasi itu contohnya kayak lukisan di dinding gitu loh, Mas. Itu merupakan contoh visualisasi kayak peninggalan gitu. Nah, itu kita jadi tahu. Terus kayak visualisasi itu kayak orang tabrakan gitu ya, kecelakaan. Nah, itu dibikin visualisasi agar kita itu bisa tahu, oh kemungkinan itu si mobil sama si apa gitu tabrakannya kayak gitu mungkin kayak gitu. Coba nanti jawaban Mas Nanda gimana? Yang ditanyain itu bukan contoh visualisasi informasinya kan, yang ditanyain itu contoh teknik visualisasi informasinya kan, Mas Arifin? Apa gimana? Iya, Mas, betul. Yang teknik tadi loh, yang tadi di jelasin kan itu kan nggak ada gambarannya gitu loh. Jadi dari aku pun nggak menangkap apa yang dimaksud gitu. Pak Nawil langsung dijawab apa dikumpulin dulu pertanyaannya? Langsung WhatsApp aja, Mas. Kumpulin nanti Langsung. malah lupa. Iya Pak, saya sekarang aja udah lupa. Di teknik itu kan ada yang namanya pengumpulan, ada pengumpulan jumlah, ada overview dan detail, ada fokus dan konteks, drill down dan brushing kan ya. Di sini yang saya tangkap tuh kayaknya cuman yang drill down. Kenapa saya tangkap yang drill down? Karena yang ini emang kayaknya cuman nyocokin gitu loh, kayak misalnya buat desktop ya berarti visualisasinya yang kecil gitu. Sisanya saya belum tahu contohnya itu yang kayak gimana. Mungkin dari Pak Pri atau Pak Abdau bisa bantu jawab. Ya, oke. Tadi pertanyaan dari siapa nih, Mas? Masih yang Mas Nur Arifin ya? Halo, suaranya masuk? Iya. Tadi gimana pertanyaannya, Mas? Contoh dari apa visualisasi informasi ya? Teknik visualisasi informasi, Pak. Tekniknya. Itu kan ada beberapa itu. Oke, coba di share screen lagi, Mas. Ananda. Panggilanmu siapa, Mas? Rizky Ananda. Nanda ya panggilannya ya? Nanda Pak, terserah Pak mau manggil saya apa. Serah. Oh, suaranya mau gampang itu kenapa, Mas? Kamu pakai speaker ya? Speaker laptop itu ya? Coba lihat yang tekniknya tadi apa aja. Nah, ada pengumpulan jumlah, ada overview dan detail, ada fokus dan konteks. Tadi sebenarnya kan ada beberapa contoh-contoh yang di slide sebelumnya itu ya, yang kayak misal heat map, dia ada warna kuning, ada warna orange dan warna hijau. Jadi itu teknik-teknik aja. Nah, yang pertama kan ada contoh apa? Yang pengumpulan jumlah ya itu ya. Nah,
Visualisasi informasi itu apa sih? Ada yang bisa membantu menyimpulkan sedikit nggak? Yang lain silakan boleh menjawab. Visualisasi. Mungkin itu Pak, memvisualkan informasi gitu, biar ditangkap oleh mata informasi gitu. Itu apa sih kalau di dalam komputer? Informasi itu apa? Informasi itu adalah data, ya enggak sih? Informasi itu data, kemudian data itu kan disajikan, ya. Data itu akan disajikan sehingga kita bisa melihat. Nah, kita kan konteksnya IMK nih. Dalam IMK ini ada beberapa teknik untuk menyajikan data, itu visualisasi informasi tadi. Nah, tekniknya pertama ada pengumpulan jumlah. Itu kayak gimana maksudnya? Pengumpulan jumlah itu biasanya lebih ke arah kayak statistik. Ya, statistik itu bisa dibikin grafik. Ya, itu kan ada pengumpulan jumlah di situ kelihatan. Misalnya apa? Perbandingan jumlah penduduk kecamatan. Kecamatan A, kecamatan B, itu ada teknik pengumpulan jumlah di situ. Kita simpelkan seperti itu. Karena kalau kita kupas dalam banget ya nanti kepanjangan juga. Kemudian yang kedua ada overview. Overview itu apa artinya dari overview? Yang bisa bantu jawab nggak? Overview dan detail itu apa maksudnya? Menampilkan secara detail mungkin. Nah, overview dan detail itu biasanya informasi itu tidak disajikan langsung secara detail, tetapi ada layout depannya ya yang membuat tampilan itu menarik. Kalau kita klik baru nanti ada detailnya. Kenapa? Karena kalau kita bayangin aja, kita buka satu web, ada informasi, misalnya apa? Jumlah penduduk. Tiba-tiba itu langsung data angka-angka semua. Nah, itu kan kalau dilihat kurang enak. Nah, kalau dengan overview and detail ini, misal dibikin grafik tapi yang bulat itu apa sih namanya? Pie ya, pie. Ya nggak sih? Yang grafik bulat itu. Nah, itu kan hanya overview-nya aja. Misal dibikin persentase Kecamatan Cilacap Selatan 70%, ini sekian persen. Tapi kalau itu baru muncul, oh 70% itu sejumlah misalnya 700 atau 100.000. Nah, terakhir fokus dan konteks. Nah, fokus dan konteks. Jadi ketika menyajikan informasi itu sesuai dengan konteksnya. Fokus itu artinya apa? Artinya ketika kita membaca halaman suatu website atau aplikasi, maka gimana caranya supaya mata orang itu terfokus pada titik itu, supaya orang membaca itu gimana caranya? Yuk. Jadi biar menarik perhatian. Salah satu caranya gimana? Tampilannya harus menarik, bukan sih Pak? Tampilan menarik itu gimana? Harus glowing? Enggak Pak, maksudnya menggunakan warna-warna yang bisa menarik si pembaca gitu. Mencolok. Ya, menarik, mencolok. Berarti kan warna. Kata kuncinya sebenarnya Mbak Sarah udah bilang warna. Kita pakai warna. Jadi ada fokus dan konteks itu warna. Contoh yang fokus dan konteks itu yang tadi slide sebelumnya Mas, coba. Slide sebelumnya. Nah, ini loh. Itu kan kelihatan ada warna di situ. Maka kita akan terfokus. Wih, yang merah di situ ya, yang orange tua ya, orange tua atau merah situ ya gitu. Terus ada yang kuning, ada yang hijau dan seterusnya. Nah, itu teknik-tekniknya. Jadi ada yang dengan penyajian data langsung, ada yang modelnya overview dulu. Jadi kayak dikasih spoilernya dulu, begitu diklik baru masuk. Nah, ini kalau mau dicontohin, kalian bisa imajinasikan sendiri lah. Kalau mau dicontohin ya sebenarnya banyak banget lah contohnya. Kalian misalnya masuk ke YouTube ya, terus masuk ke YouTube Studio atau untuk konten kreator, itu di situ ada semua tuh ya, grafik-grafik terkait dengan apa, jumlah viewer kita, jumlah jam tayangnya kita, itu kan di situ kelihatan semua. Itulah yang dinamakan visualisasi informasi. Ini kayak udah menjawab seluruh materi sih visualisasi informasi sih. Tapi kalau mau ada yang ditanyakan lagi boleh. Nah, kalau enggak ya materi yang audio imagine. Mas Arifin gimana? Kejawab enggak Mas? Bantu jawab loh ya Mas ya, Mas Arifin. Iya Pak, terjawab Pak.
Mbak Rahma dulu, monggo. Ya, saya mau bertanya. Di materi local zone itu ada spesifik untuk eksperimen khusus dan berubah saat user mengubah satu eksperimen ke eksperimen lain. Nah, contoh dari eksperimen khusus itu apa yang dimaksud di sini? Terima kasih. Ya, saya izin jawab. Setahu saya, eksperimen khusus tuh mungkin ya kalau di pesawat itu kan, misalkan di pesawat itu kan kayak khusus untuk si co-pilot sama pilotnya. Nah, mungkin local zone yang tahu ya cuma sekedar itu doang gitu. Yang lain nggak kedengeran. Kalau beda, kalau global zone, misalkan kayak global zone itu di alarm di sekolah, itu kan dipasang di tempat yang bisa terdengar oleh siapapun, dimanapun. Nah, kalau local zone mungkin di area-area tertentu doang menurut saya. Menurut Mas Nanda atau Pak Abadu, ya boleh menambahkan. Pak Abdau. Terus. Ayo Mas. Iya, saya nambahin aja ya kayak tanya tadi apa sih bedanya lokal sama global zone ya? Yang eksperimen khusus itu di local zone. Spesifik. Jadi kalau kayak lokal zone aja kayak dari namanya aja udah jelas. Kalau global tuh kayak bisa didengerin di mana-mana gitu loh. Dan kalau untuk lokal kayak emang untuk suaranya emang untuk acara tertentu. Memang cuman ditujuin buat beberapa orang aja, cuman orang yang tahu-tahu aja gitu loh. Lokal zone. Nah, jadi itu makanya itu disebut eksperimen khusus. Jadi karena emang cuman beberapa orang aja yang tahu, nggak semua orang tahu gitu. Udah bagus. Udah. Jadi apa ya, terkait dengan tadi ya eksperimen sama yang global, lebih sifatnya ke global itu lebih sifatnya global. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit, yaitu misalnya kalau global itu artinya suara-suaranya itu ya suara umum Mas dan Mbak ya. Kalian sering dengar kalau jangan. Jadi kalau semisal ada suara error kayak tadi kan, itu kan suara umum udah seperti atau suara-suara bip ketika misalnya RAM-nya tidak terpasang di komputer kan suaranya umum seperti itu semua. Yang artinya semua orang itu memahami itu. Jadi hanya mendengarkan juga pasti udah ngerti. Ya itu kayak itulah konteks umumnya. Tapi ini kita bicara lebih sempit yaitu IMK. Ya kalau misal kita dengar suara sirine aja kita tahu kan, oh berarti sirine juga ada macam-macam, apakah itu kebakaran, apakah itu ambulance, atau apakah itu sirine dari polisi. Itu kan beda-beda kalau didengerin. Nah, sama dengan komputer seperti itu. Nah, kalau yang suara eksperimen itu seperti apa ya? Suara-suara yang memang kita create sendiri, menjadi ciri khas dari kita bikin apa nih aplikasi, pengen punya ciri khas. Misal ketika dibuka loading ada suara, misalnya ada suara apa gitu ya, bunyi-bunyian yang mungkin itu bisa nanti menjadi ciri khas dari aplikasi tersebut. Ya. Nah, misalnya aplikasi pembelian pakan hewan ya, pakan hewan dengan Android. Nah, begitu aplikasi Android dibuka, nah nanti akan ada keluar suara embek gitu misalnya. Jadi aplikasi pakan hewan. Tapi kalau embek nanti yang dijual apa? Kambing. Pakannya masih sebenarnya kambing. Yang dijual itu daun-daun ya, daun-daun hasil dari ngarit ya, dijualnya pakai aplikasi. Yuk lanjut, tadi yang ketiga, tadi siapa? Mas Sultan ya yang mau tanya ya? Saya nggak tanya Pak. Oh, siapa tadi yang
Oh berarti udah ya ditutup aja nih kayaknya kalau udah nggak ada Oh yang yaudah nanya. nggak jadi saya mau tanya aja Mbak. Oh, Luar biasa ini. ya, langsung ya. Gontok-gontokan aja nih. Kalau ketemu gontok-gontokan. Kalem dah kalem. Slow. Boleh Mas, ayo Mas. Gue mau bertanya cara memahami visualisasi dalam kesalahan itu bagaimana ya? Contohnya kayak dalam komputer kan ada bip. Nah itu cara memahami kesalahan drop itu kayak apa gitu? Bisa diulang pertanyaannya Mas? Itu cara memahami visualisasi dalam kesalahan pada komputer gitu. Misal kayak gitu. Langsung Ini saya jawab visualisasi aja. Pak audio ya? Dua-duanya kali. Iya enggak? Ya mungkin Misalnya kayak gitu. bip. Kan bisa lewat itu kayak Pak kayak semacam pancaran cahaya gitu. Bip-bip gitu kan. Sepemahaman saya ya, sejauh yang saya paham nih dari pertanyaan Mas Sultan, saya kasih contoh kayak program error aja. Kayak program error pasti bunyinya deng deng gitu kan. Terus ada visualisasi tanda silang dan di situ ditulis yang namanya kode error. Kode error berapa nih? Misalnya X000100 misalnya. Nah, nanti dari kode itu kita bisa cari letak kesalahannya ada di mana gitu loh. Searching aja. Sama kayak searching coding di Stack Overflow. Itu dah. Searching Gitu. terus pusing. Gitu, Mas. Gimana, Mas? Oh iya, sudah baik, sudah terjawab. Terima Mantap, kasih. mantap. Mas Rizky Ananda Putra. Iya. Oke, luar biasa jawabannya. Kamu besok jadi MC Mas, kapan Mas? Iya, siap. Enak loh jadi MC. Jadi interaktif ya, suasana itu hidup. Bikin bercandaan juga. Ada lagi yang mau nanya? Boleh. Ayo ditanya semampunya aja, mumpung belum ditutup. Diobrol loh ini. Kalau nggak ada, saya tunggu sampai 12.20. Oke, ayo ditunggu. 5 menit. Saya ingin bertanya. Iya, Mbak Risna, silahkan. Apa ya? Kalau di itu ya, di browser kan sekarang itu ada fitur buat browsernya itu bisa ngebacain bacaan yang di speech atau non speech atau audio apa gitu. Apa sih? Mbak, pertanyaannya bisa diulang, Mbak? Putus-putus, Mbak. Ya, ngeret. Sinyalnya mungkin agak susah. Apa enggak ditulis saja? Sebentar, ini saya izin share screen ya. Share screen. Iya, boleh. Mantap. Kayaknya udah disiapin banget nih, buset. Ternyata nggak ada ini ya Pak. Ini apa Mbak yang di-share Mbak? Nah, kalau di di browser ini kan udah ada fitur yang ini loh, read aloud. Nah, itu kan kita klik si Google ini nggak kelihatan ya Pak? Kelihatan, cuma suaranya ini yang patah-patah. Tapi nggak apa-apa, coba. Oh, jadi kalau kita ngeblok, tulisan yang kita blok bisa disuarain gitu. Gitu bukan, Mbak?
Fitur ya Mbak. Fitur kan ya, fitur read aloud kayak yang kalau ngeblok tulisan yang diblok bisa didengerin gitu. Apa ngebaca seluruh isi PDF-nya. Di sini masalahnya suaranya aja sih Mbak Risna sih. Kalau streamingnya sih ya. Ada kan punya ya? Aplikasi ya? Tahu apa itu? Terima kasih. Iya benar, diketik aja nggak apa-apa Mbak. Nanti sambil kita ngobrol chat yang lain ngobrol, kamu ketik dulu nggak apa-apa. Yang aku tanyain apa? Kayaknya nggak bisa sih kita dengerin suara. Karena kata-kata putus-putus seperti kata Mbak Risa, putus atau terus. Iya punya. Iya itu. Bisa manualnya di ini sekarang masuk sini nanti kabarnya seperti ini operasinya gitu. Oke, sambil nunggu ketik ini apa udah diketik. Saya tuh pengen testing ya sama mungkin saya pengen trial di kelas ini untuk besok Jumat. Kalau kalian di laptop install aplikasi Discord, keberatan nggak? Enggak Pak, buat nge-game juga. Enggak Bang, aman Bang. Tapi kan nge-game di handphone ya, kali ini buat yang di laptop loh. Karena yang di laptop sih memang agak berat sih. Tapi ya di handphone kalau mau diinstal boleh. Ini saya kasih linknya ya sekalian ke kita. Tapi bukannya Discord bisa di web juga ya Pak? Bisa, makanya di berbasis web bisa. Bisa kan? Opera Mini berarti untuk handphone dong? Kalau yang diinstal dulu aja. Opera dong, bukan Opera Mini. Kalau Opera ya saya juga pakai Opera sih, tapi sama aja kalian install Opera juga. Mending install Discord aja. Ini bagian dari kita mencoba penggunaan teknologi lah ya, teknologi yang baru karena ternyata ini bisa kapasitas 50 orang, nggak dibatasin dan fiturnya itu komplit gitu loh. So kita coba pakai itu, kita coba presentasi pakai itu. Nah, nanti kalau yang agak keberatan misalnya ya coba diinstal di HP juga biar bisa nyimak pakai HP. Berarti utamanya untuk 3 kelompok yang besok juga coba ya diinstal. Open Discord in your browser, bisa nih. Bisa ya Mas Sultan ya? Pakai username Abdau. Harus login dulu nggak sih? Nih Risna udah nanya nih, yang tadi dibilang Nanda, pertanyaan itu termasuk speech atau non speech atau apa itu Mas? Mbak Zaroh mau jawab dulu apa gimana? Mohon maaf tadi Nanda bilang apa? Nggak tahu, makanya saya bilang apa juga. Pertanyaan bilang itu kali kayak PDF kan ada fitur yang namanya read aloud ya kan, tadi Mbak Risna share screen gitu. Nah di read aloud itu kan ntar kan dibacain tuh yang diisi PDF-nya itu apa. Nah itu termasuknya speech atau non speech gitu bukan Mbak Risna? Termasuknya speech dong kalau kayak gitu. Kalau non speech itu bunyi-bunyian gitu, kayak nada apa gitu, open pain atau apa gitu. Kalau speech itu mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya, kalau bunyi-bunyian itu yang tangtung kayak gitu ya. Tapi kalau yang speech itu yang ada bahasa manusia ya, intinya sih kayak gitu ya. Ada bahasa manusia yang diucapkan di situ. Kayaknya sih Mbak Zaroh ini udah observasi banget. Dilihat tapi cara pemaparannya juga kayaknya udah observasi banget materinya dan contoh-contohnya. Mau ditanyain kayak gini kayaknya gampang-gampang aja. Gitu ya Mbak Risna ya mungkin ya.
Iya, betul katanya, mantap. Baik, terima Baik, kasih. terima kasih. Sama-sama. Plus, ada yang mau lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi? Kayaknya nggak ada ya. Ada, oke, silakan ditutup. Mas Nanda, nanti saya nambahin sedikit aja. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok 10 presentasikan mengenai visualisasi informasi dan audio dan agen ya. Saya Rizky Ananda Putra dan teman saya Zaroh Khairunisa pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nanda. Terima kasih atas pemaparan kelompok 10 yang luar biasa. Pokoknya secara tidak langsung kita kasih applause aja lah ya untuk semuanya. Pemaparannya menarik, dan presentasinya menarik, interaktif juga. Ya, memang tidak semua orang bisa seperti itu, tapi ini adalah bagian dari pembelajaran. Setidaknya kalian bisa lihat contoh, oh teman saya bisa seperti ini, teman saya bisa seperti ini. Ya kayak gitulah ya intinya. Nah, kemudian untuk pertemuan besok memang kita coba pakai salah satu platform yang mungkin belum banyak dosen yang tahu. Kalau saya memang udah biasa pakai di handphone dulu ya untuk ngobrol-ngobrolnya sambil main game. Itu sering banget tuh dulu. Sekarang udah jarang, waktunya udah agak sedikit susah juga. Nah, kita coba pakai platform itu, kita tes seperti apa, biar kita tahu juga nanti kekurangannya itu seperti apa. Ya, kita coba kalian install di PC aja dulu, terus jangan lupa diregister dulu. Tetapi sepertinya malah laptop saya nggak bisa. Nggak bisa nih, jadi kayak ada error nih, error kode sekian. Nah, coba diinstal dulu aja, tinggal nanti besok kita bisa coba pakai itu atau enggak, atau pakai yang via webnya. Silakan itu nanti kalian coba-coba juga. Ini bagian dari kita nyoba gunain teknologi lah ya. Kan banyak ya podcaster online yang pakainya Discord. Yang stand up komedinya Raditya itu yang stand up dari rumah juga pakainya ini. Mungkin itu aja. Kita sampai jam 12.30 juga kan rencananya. Tinggal 5 menit lagi tapi udah cukup. Intinya semangat terus untuk kalian, kita cuma bisa motivasi seperti itu. Semua mata kuliah silakan disimak baik-baik, diambil semua intisarinya dari setiap perkuliahan. Yang punya kesibukan lain tetap fokusnya utama adalah kuliah. Kuliah dari bagian kita untuk membelajar. Maaf ada sedikit bising. Ini masih jelas gak? Suaranya masih jelas gak suara saya? Masih jelas. Ya, apa ya? Ada sedikit backsound biasa. Nah, kemudian terkait dengan kembali lagi tadi bahwa kalau saya mau bilang ketika nanti kalian terjun di industri, saingan kalian itu udah sangat ketat sekali. Begitu lulus dari sini itu perjuangan berat. Itulah kenapa kalian harus banyak belajar untuk bekalnya. Dan ini kan bagian dari pencarian jati diri juga ya. Kalian belum tahu, ada beberapa yang mungkin belum tahu sebenarnya saya itu sukanya di mana. Atau jangan-jangan saya sukanya itu tapi ternyata bakatnya nggak di situ. Itu temuin terus ya potensi-potensi kalian, dan kalian yang lebih tahu, bukan kami para dosen yang tahu. Kami hanya menyampaikan apa ya, istilahnya tadi kita hanya bukain pintu, kalian mau lewat pintu yang mana dan mau ambil jalan yang mana itu terserah sama kalian nanti. Cukupin ya untuk presentasi hari ini. Anggap aja tadi saya udah salam ya, karena lupa juga tadi langsung ngobrol jadi belum salam. Terima kasih untuk sesi hari ini. Kita lanjut besok Jumat jam sesi 34 lah ya, sesi 34 jam 9.20. Persiapan untuk kelompok terakhir yaitu ubiquitos. Ya, ubiquitos ini materi yang sangat menarik karena ini materi lebih baru dari IoT. Jadi materi ini adalah materi yang lebih baru dari IoT. Tinggal nanti kita lihat presentasi dari kelompoknya bisa ngasih contoh-contoh yang lain enggak. Karena banyak teknologi sehari-hari yang bisa kita pakai, kita gunakan, itu pakai konsep dari ubiquitos itu. Kalau IoT kan ya antara manusia dengan alat gitu kan. Komputer dengan alat. Ini kan lebih ke arah kayak komputer, kemudian ada alat, terus ke manusia. Nanti kita lihat presentasinya seperti apa.
Terima kasih. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa absen jam 1. Absen jam 1. Baik, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Kasih keko.